Kalau dari rekomendasi teman-teman yang sudah pernah mengalami atau sudah melakukan tuh seperti ini ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau sharing ya. Ini juga untuk yang pertama kalinya saya uji coba ya. Kalau dari rekomendasi teman-teman yang sudah pernah mengalami atau sudah melakukan tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi sebentar saya cerita dulu dari awal ya. Ini kenapa di depan saya atau di video kali ini menampilkan telur dan beras, terus lampu, kardus ya. Jadi kemarin itu betina saya tuh nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba tuh dia habis nelor terus lemes. Mungkin gejala tetelo ya. Terus saya coba cek eh, kondisinya, dia nggak bisa terbang ya, posisinya nggak bisa terbang, terus lumpuh juga. Pokoknya habis nelor aja itu biasanya. Bukan egg bending ya, kalau egg bending kan sehabis nelor biasanya dia udah mau terbang lagi ya. Biasanya juga nggak bisa ngeluarin telur lah gitu istilahnya. Nah itu kok sudah nelornya di sarang, terus turun ke bawah dia nggak bisa terbang lagi gitu. Pas saya cek ternyata di perutnya tuh dia semacam kayak lemak, kayak benjolan lemak, tapi dia di dalamnya tuh bukan lemak ya teman-teman. Angin ternyata tuh kayak angin gitu lah, nggak tahu masuk angin, nggak tahu kenapa lah. Nah, terus saya tuh disaranin ditusuk pakai jarum benjolannya tuh, terus disedot gitu, anginnya tuh disedot pakai jarum suntik. Nah dia udah kempes, terus dia udah mulai makan tapi posisinya masih lemes ya teman-teman. Nah inisiatif saya tuh telurnya kan ini nggak mungkin dieramin nih, posisi betinanya juga kan lagi sakit lah istilahnya. Nah saya coba ini netasin pakai inkubator buatan ya. Inkubator buatan nih seperti ini, saya buatnya sederhana banget. Ini pakai kardus bekas eh, mineral, ini bekas mineral, ukurannya segini ya teman-teman. Sebenarnya pakai kardus mie apa aja lah ya gitu, itu bisa sebenarnya. Cuma saya tadi ke toko, nah, nemu kardus seperti ini nih. Nah pertama saya bikin ini dulu nih, tiangnya tuh buat apa teman-teman? Tiangnya tuh buat naruh lampu ya teman-teman, naruh lampu sama ini nih. Nah ini ketika ditutup nanti, nah ini jadi nggak ke bawah ya. Itu saya bolongin sebelah sini nih, ujung sama ujung, terus dimasukin ya. Nah terus bagian ini bagian yang lebar sama bagian sininya juga nih. Nah ini saya tuh dibolongin juga nih, jadi tiga nih ya, satu dua tiga, ada empat nih, empat bagian lah. Itu saya bolongin biar supaya apa, biar udaranya tuh ada yang masuk ada yang keluar lah gitu, istilahnya seperti itu sih. Nah terus apalagi nih, nah terus ada beras juga. Beras tuh buat naruh telurnya teman-teman. Kenapa sih harus beras gitu kan? Ya karena beras tuh kan walaupun dia nggak, jarang dibalik-balik ininya nih, telurnya, dia masih panas ya, di bawahnya tuh masih mengandung panas lah, bukan anget lah istilahnya, bukan panas, anget ya. Nah terus air tuh buat apa ya? Air tuh buat suhu udara biar stabil ya teman-teman. Karena indukan tuh kalau ngeram biasanya tuh sering mandi ya. Nah sering mandi itu tuh buat menyentabilkan panas ketika dia ngeram ya teman-teman. Panas ketika dia tuh lagi mengeram itu suhu udaranya biasanya buat nyetabilin
udara di pas ngeram tuh dia pasti sering mandi. Kalau udaranya panas pasti dia sering banget mandi. Kalau teman-teman perhatikan biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini tuh pas lampunya tuh di bawahnya ada airnya ya, jadi pas kena air lah gitu. Terus jaraknya tuh berapa berapa senti lah. Ini kurang lebih berapa nih? 10 sentian ya teman-teman. 10 sentian jarak lampu ke telur ya, 10 sentian. Terus ini ada air lagi. Sebenarnya cukup satu air itu cukup ya sebenarnya ya. Karena ini tuh di posisinya saya taruh di kamar ya teman-teman. Takutnya kan dia nggak ada nggak dingin ya, maksudnya terlalu panas, jadi saya pakai airnya 2 ya teman-teman. Kalau satu sih cukup sebenarnya. Nah terus suhunya tuh sebenarnya berapa gitu ya. Nah di sini saya nggak pakai suhu cek ya, maksudnya termometer tuh yang buat ngecek suhu, saya nggak pakai itu karena ini sumpah dadakan banget ya teman-teman. Saya juga nggak tahu. Biasanya saya nggak pernah sama sekali dipakai inkubator seperti ini ya. Ini juga saya baru ngalamin. Biasanya sih zong gitu kan. Maksudnya kan zong kan udah ketahuan ya, nggak mungkin ditetasin kan. Ini telur baru 3 hari, 4 hari sama ini nih. Telur 4 hari sama ini. Dan ini tuh indukan yang pasti kalau telur tuh jadi terus, nggak pernah zong ya teman-teman. Makanya saya nggak pernah uji coba seperti ini gitu ya. Mungkin ini buat pembelajaran juga bagi saya supaya tahu seperti apa sih netasin di inkubator gitu ya. Nah saya sharing ke teman-teman juga, ke yang sudah pernah ngalamin ya. Ternyata waktu ngebalik ini nih itu tuh sehari tuh paling minimal itu 3 kali ya teman-teman. Jadi kalau teman saya tuh seperti itu, minimal itu 3 kali. Jadi cukup di seperti ini nih. Misal ini nih atas nih. Nah cukup diputer seperti ini. Nah kayak gini. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah kayak gini. Sampai yang di atas tuh yang tadi tuh jadi di bawah. Nah kayak gini. Terus semuanya ya teman-teman. Itu. Nah, ini tuh nunggu ya sama sih, jaraknya sama 14 hari dari telur pertama ya. Jadi ini kan udah hari keempat, tinggal 10 hari lagi ya. Kita coba cek nanti 10 hari ke depan, saya juga akan bikinkan videonya. Mau netas atau tidaknya nanti saya bikinkan ya teman-teman. Semoga sih berhasil ya. Ini baru pertama kali pakai inkubator seperti ini ya. Dan ini pun super dadakan ini. Jadi sore kemarin pagi tuh indukan nggak bisa terbang. Terus saya siang itu udah nggak dieremin ya. Biasanya tuh telurnya 4 ya. Ini tuh betinanya juga masih dalam kondisi mau bertelur lagi tuh. Itu ekornya masih jungkit-jungkit. Nanti kalau udah nelor lagi saya satuin ke sini juga telurnya ya. Semoga sih sehat. Betinanya juga nggak nyampe terjadi apa-apa ya, karena itu sayang banget sebenarnya. Itu betina paling paling apa namanya tuh, nurut ya. Dia kalau lapar ngeloloh anaknya, dia turun, saya kasih ulat Hongkong tuh yang warna putih, dia bisa langsung nyamber gitu. Sempet lepas juga dia, kena lagi, malah berisik murainya tuh. Ini saya bikin video tuh jam jam berapa nih, jam setengah 6 ya, setengah 6 kurang nih, habis sholat subuh saya bikin video nih. Nah semalam saya ke toko terus ngambil kardus, buru-buru ngambil kardus ya. Nah terus paginya saya balik langsung bikin seperti ini. Nah langsung saya bikin vlognya. Semoga aja sih jadi ya. Ini tinggal ditutup kayak gini nih, tinggal ditutup. Nah kayak gini. Nah nanti per berapa jam lah, 5 jam atau 3 jam sekali dibalik ya teman-teman. Telurnya tuh dibalik
diputer lah gitu, yang di atas tuh yang di bagian atas biar supaya ke bawah ya. Tuh. Sebenarnya ada alat tetes yang lebih canggih lagi yang nggak usah dibalik-balik mungkin ya. Itu ada, cuma kan itu butuh waktu, terus butuh biaya lagi. Kalau ini kan bener-bener murah ya. Ini cukup kardus bekas, terus wadah-wadah kayak gini, beras tinggal ngambil. Kalau yang di rumah ada beras sedikit, cuma sedikit doang ini berasnya, nggak banyak, paling berapa ini, setengah liter ya, paling setengah liter lah, tuh nggak nyampe kayaknya. Terus lampu ini yang biasa saya buat trotolan kalau pas panen ya, lampunya saya ambil karena itu trotolannya udah pada gede ya, udah nggak dikasih lampu juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk vlog kali ini. Nanti kedepannya perkembangan telurnya seperti apa, saya update di video selanjutnya ya. Doakan ya teman-teman, semoga berhasil uji coba kali ini. Ini pertama kali ya saya uji coba. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini ya teman-teman. Ini udah beranjak ke 600 subscriber ya, tinggal 400-an lagi lah. Nanti saya akan giveaway kan cepet-cepet ya teman-teman, satu trotol murai batu ya, dengan cara subscribe aja ya tuh, subscribe karena subscribe tuh ya pertama gratis, terus juga kan buat semangat saya juga buat selalu bikin konten ya. Itu aja sih. Oke. Sampai di sini aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania ya. Dadah.